Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang masalah zakat. Tentang masalah zakat. Dikemukakan oleh pengarang kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakah. Ini kitab menerangkan zakat. Kitabuz Zakati. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wajib zakat. Wajib mengeluarkan zakat fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Wahia, dan yaitu yang 5 perkara. Al-mawasi, hewan-hewan ternak. Wal asmanu, yang kedua emas, perak. Wazuru'u, yang ketiga pertanian. Wathimaru, yang keempat buah-buahan. Wa urudut tijarah, dan yang kelima harta perdagangan. Fa'amal mawasi, maka adapun hewan-hewan ternak, fatajibuz zakatu, maka wajib zakat. Fatajibuz zakatu, maka wajib mengeluarkan zakat. Fi salasati ajnasin, pada 3 jenis hewan. Minha, daripada hewan-hewan ternak itu, ya. Fi salasati ajnasin minha, pada 3 jenis hewan daripada hewan-hewan ternak itu. Wahia, dan bermula yang 3 itu, al-ibilu, adalah onta. Wal baqaru, yang kedua sapi. Wal ghanamu, dan yang ketiga kambing atau domba. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Marilah sama-sama kita mengkaji berkenaan dengan dalil. Berkenaan dengan dalil. Dalil ini penting, karena dalil ini sebagai landasan dalam kita melaksanakan ibadah. Ya. Kalau dalam melaksanakan ibadah hendaknya pakai dalil. Kalau enggak pakai dalil, khawatir tertolak ibadah yang kita lakukan. Makanya harus pakai dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wajib opo zakat. Wajib mengeluarkan zakat fi khamsati asya'a, pada 5 perkara.
Wahia dan bermula yang dari 5 perkara tersebut yang wajib dikeluarkan zakatnya al-mawasi wal asmanu wazuru'u wasimaru wa urudut tijarah. Yang pertama al-mawasi, yaitu binatang ternak. Yang kedua wal asmanu, yaitu barang berharga. Tadi dikemukakan di dalam matannya, yakni emas dan perak. Wazuru, dan yang ketiga adalah biji makanan pokok. Biji makanan pokok. Wathimaru, kemudian buah-buahan. Wa urudut tijarah, yang kelima adalah harta perniagaan, harta perdagangan. Ini harta perdagangan banyak di masyarakat kita yang dagang, yang berniaga. Sebaiknya memperhatikan ini masalah zakat niaga, zakat perdagangan. Kemudian dasar hukum wajib zakat secara umum adalah beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. At-Taubah ayat 103. Khudz amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz shadaqatan min amwalihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi fungsi zakat itu adalah membersihkan dan mensucikan. Maksudnya adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Jadi memang umumnya manusia itu kikir, det, koret, kedekut. Umumnya manusia itu kikir. Nah, melalui zakat inilah maka fungsi zakat membersihkan manusia daripada sifat-sifat kikir dan membersihkan manusia daripada mencintai harta benda yang secara berlebih-lebihan. Dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Jadi saling berbagi. Dengan zakat menyuburkan kebaikan, sifat-sifat kebaikan di antara manusia. Dengan zakat maka manusia saling berbagi satu sama lain, ikut merasakan kesusahan orang lain. Jadi sekali lagi bahwa zakat ini akan menumbuh kembangkan sifat-sifat kebaikan.
Kemudian dalil berikutnya adalah beberapa hadis. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Dimungkinkan ini adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengirimnya ke Yaman. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim Muaz bin Jabal kepada masyarakat Yaman. Apa sabda Nabi tersebut? Wa'alimhum, dan beritahukanlah kepada mereka annallaha iftarada alaihim shadaqatan tukhazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka memberikan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain Imam Bukhari dan Muslim. Itulah dalil hadis dan dalil Quran yang mewajibkan umat Islam mengeluarkan zakat min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara kita umat Islam dan kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara kita, di antara mereka. Kemudian fa'ammal mawasi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin. Maka adapun al-mawasi, hewan ternak itu, fatajibu zakatu, maka wajib zakat, fi salasati ajnasin, pada 3 jenis, minha, daripadanya. Wahia, dan bermula yang demikian itu al-ibilu, onta, wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, kemudian kambing atau domba. 3 jenis itulah berdasarkan kitab ini yang zakatnya harus dikeluarkan. Onta, sapi, kambing. Kuda enggak termasuk. Bagaimana dengan perkawinan silang antara kambing dan kijang misalnya? Maka yang demikian itu anaknya dari perkawinan silang antara kambing dan kijang tidak dikenakan zakat menurut ulama. Nggih, Pak Di. Kemudian dalil yang mewajibkan zakat jenis ini dan juga syarat-syaratnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mugi-mugi mudah-mudahan Allah ridho kepada Anas Malik, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya, yaitu kepada Anas bin Malik,
dan mengirimkan ke Bahrain. Dalam permulaan suratnya beliau Abu Bakar menulis Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kewajiban sedekah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang Islam. Barang siapa di antara kaum muslimin yang meminta dan sesuai aturannya, maka berilah ia sedekah itu. Dan apabila ia meminta lebih dari itu, maka janganlah diberi. Jadi zakat itu ada aturannya. Baik yang memberikan zakat ada aturannya. Jenis zakat ada aturannya. Di dalam hewan ternak berdasarkan kitab ini adalah onta, sapi, kambing atau domba. Dan yang menerima pun ada aturannya sesuai dengan 8 asnaf. As-shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiri. Jadi nggak boleh keluar dari itu. Janda nggak ada cerita janda di situ. Komo apalagi jandanya kaya. Jadi kalau seandainya dikeluarkan atas nama janda apabila dia masuk ke golongan fakir atau miskin. Jadi jangan salah resepsi. Jangan salah persepsi. Banyak janda kaya. Yatim enggak. Yatim tidak termasuk dalam 8 asnaf. Kalau toh diberikan kepada yatim, maka yatim itu masuk ke dalam kategori fakir ataupun miskin. Makanya dikemukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa di antara kaum muslimin yang meminta dan sesuai aturannya, maka berilah ia sedekah itu, maka berilah ia zakat itu. Kemudian di dalam surat itu disebutkan jenis-jenis sedekah, jenis-jenis zakat, dan keterangan ukuran nisabnya, juga hal-hal yang wajib dalam zakat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan nisab? Nisab yaitu batas tertentu di mana suatu harta telah wajib dikenakan zakatnya. Jadi ada batasnya. Semisal binatang ternak kalau belum ada sampai batasan tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat. Baru punya kambing 2-3 belum ketemu nisabnya di situ. Belum ada nisabnya di situ. Jika sudah ada sampai nisabnya baru dikeluarkan zakatnya. Nanti ada aturan dan keterangan seberapa besar nisabnya. Kemudian berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bicara masalah syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya zakat sittatu asya'a itu adalah 6 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam.
Jadi kalau orang kafir nggak wajib. Orang kafir nggak wajib mengeluarkan zakat, rek naon sia. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam. Wal hurriyatu, dan yang kedua orang yang merdeka, budak, hamba sahaya, nggak wajib mengeluarkan zakat. Wal milkut tam, yang ketiga milik yang sempurna. Kalau milik sempurna wajib mengeluarkan zakat, tapi kalau milik yang tidak sempurna tidak wajib mengeluarkan zakat. Kayak apa itu milik yang tidak sempurna? Si A membeli barang dari si B, tapi si A belum menerima barangnya. Nah, berarti si A itu bukan pemilik sempurna. Ya. Jadi sekali lagi, si A membeli barang kepada si B, tapi si A belum diberikan barang tersebut oleh si B. Jadi syarat yang ketiga ada al-milkut tam, yaitu milik yang sempurna. Wan nisabu, kemudian yang keempat syaratnya adalah nisab. Yang tadi kita sudah jelaskan, nisab yaitu batas tertentu di mana suatu harta telah wajib dikenakan zakatnya. Kemudian wal haulu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haulu. Tidak ada wajib zakat pada harta sebelum sampai 1 tahun dimilikinya. Rawahu Abu Daud. Jadi barang itu memang sudah dimilikinya 1 tahun. Belum 1 tahun, nggak ada kewajiban zakat. Makanya kalau orang berniaga, hitung tuh kapan dia mulai dagang. Hitung sampai 1 tahun. Ya. Jadi 1 haul itu adalah 1 tahun. Tahunnya tahun Komariah, bukan tahun Syamsiah. Tahunnya adalah tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Ya. Kita bicara masalah hukum Islam. Jadi tentunya menggunakan bulan-bulan Islam, yaitu bulan Hijriah. Wasaumu, dan yang keenam adalah digembalakan. Ini kita bicara adalah hewan ternak. Jadi syarat yang keenam itu adalah digembalakan. Digembalakan dalam rumput yang mubah di seluruh tahun. Jadi memang padang rumputnya itu yang memang mubah diperbolehkan untuk digembalakan pada daerah tersebut. Kalau ada milik orang padang rumput itu, kemudian orang pemiliknya tidak memperbolehkan, jangan. Jadi digembalakan pada padang rumput yang mubah, yang memang padang rumput tersebut boleh digunakan untuk penggembalaan hewan ternak. Tersebut dalam surat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam zakat kambing yang digembalakan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah berkenaan dengan
dalil daripada zakat hewan ternak. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.